Pemirsa, menjelang penyeneban karya Ide Betara Turun Kabeh pada tanggal 26 April 2023, nampak para pemedak tetap merasa antusias untuk tampil ke Pura Agung Besakih. Banyak masyarakat menaruh apresiasi serta harapannya untuk pengembangan kawasan suci Pura Agung Besakih ke depannya. Seperti apa apresiasi yang ditunjukkan masyarakat kita? Saksikan dalam liputan khusus kali ini. Om Swastiastu. Baik pemirsa Bali TV, senang sekali bersama saya Agus Jagatraya melaporkan langsung dari Pura Agung Besakih dalam rangka Ide Betara Turun KB. Dan pemirsa Bali TV dapat saya laporkan langsung dari gerbang utama di Candi Bentar di belakang saya. Saat ini di H-2 penyineban dari Ide Betara Turun KB, tampak suasana yang masih tetap ramai. Di belakang saya masih banyak pemedak-pemedak yang hadir untuk bisa lunas kerahayuan dari Desanya Dewasa di rangkaian Ide Betara Turun KB. Dan dapat disimak juga pemirsa Bali TV peraturan-peraturan yang diterapkan untuk tidak menggunakan plastik ketika masuk mengunjungi areal dari Pura Agung Besakih. Telah tampak bahwa seluruh pemedak harus menaati peraturan dan mengecek kembali bahwa tidak ada plastik yang ada. Selain itu juga pemirsa Bali TV dapat kami laporkan langsung dari sini suasana saat ini tidak begitu cerah dan tidak juga mendung. Artinya suasana yang sangat baik sekali untuk dapat melakukan persembahyangan di Pura Agung Besakih. Ya, pemirsa Bali TV, saat ini saya sudah bersama dengan pemedak yang baru saja selesai tampil. Bagaimana kita bertanya-tanya dengan mereka berdua terkait dengan bagaimana di kawasan Pura Agung Besakih ini. Om Swastiastu, Bapak. Nggih, Swastiastu, Ibu. Dengan Bapak Ibu siapa niki? Yang Kadek Panji, Ya Ibu Wayan Rini. Nggih, dari saking napi niki? yang dari Kedonganan, Badung. Nggih, dari jauh-jauh Kedonganan. Setelah tadi sampun tampil nggih. Nggih, bagaimana pendapat dari Bapak sareng Ibu terkait dengan kawasan Pura Agung Besakih saat ini? Ya menurut saya sih udah bagus ya, lumayan udah ada apa namanya kayak ya dulu seberapa tahun saya sini agak apa namanya jalannya kurang bagus, sekarang udah bagus, parkir udah bagus juga udah. Yang penting tinggal di apa diatur kayak pintu keluar sama pintu masuknya aja. Selebihnya udah oke, udah bagus. Terkait dengan suasana di dalam, apakah itu saat ini tadi setelah tampil apakah berdesak-desakan atau bagaimana? Kalau sekarang untuk saat ini sih enggak begitu. Ya kalau enggak tahu yang segini ya, tapi untuk sekarang enggak. Perjalanan ke menuju Pura Besakih saat Lancar, ini lancar tadi. hanya saja terkait dengan pintu masuk dan keluar. Yang di depan, nggih cuma itu kan. Selebihnya lancar. Berarti harapan ke depannya agar pengaturan terkait dengan pintu masuk pintu keluar itu juga yang harus diterapkan. Bagaimana dengan suasana dan peraturan yang harus menerapkan tidak boleh menggunakan kresek atau plastik? Sangat setuju Tiang. Sebagai ya biar enggak apa namanya limbah-limbah gitu kan jalan, apalagi merusak lingkungan juga gitu. Sangat-sangat setuju, mendukung sih. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana terkait dengan penggunaan plastik? Artinya tidak boleh menggunakan plastik ketika melakukan persembahyangan. Ya, kan bagus untuk gini Green Globe, jadi kita udah bagus jalanin tanpa plastik. Dan terkait aturan harus pemuda-pemuda yang tampil harus mengambil kembali sampahnya, bagaimana tanggapan Ibu? Ya karena di Besaki kan sampahnya pasti banyak, jadi tanggung jawab masing-masing untuk bawa pulang kembali ke. Ya, berarti memang tanggung jawab kembali kepada pemedak. Ya, suksema Bapak Ibu, semoga hati-hati kembali lagi nanti. Nggih. Ya, pemirsa demikian tadi wawancara terkait dengan bagaimana situasi lingkungan yang ada di kawasan Pura Agung Besakih ini. Terima kasih. Ya, pemirsa Bali TV kembali lagi kita akan mewawancarai bagaimana pendapat dari pemedak yang sudah sekian hari Ide Betara Turun Kabeh yang dilaksanakan di Pura Agung Besakih ini. Langsung saja, Om Swastiastu Bapak, Ibu. Nggih, dengan Bapak Sira niki. Pak Nyoman Mudana. Made Suryani. Nggih. Bapak sareng Ibu saking napi? Asli Bangli. Bangli. Nggih. Dengan situasi dari Pura Agung Besakih mangkin seperti saat ini, bagaimana pendapat dari Bapak sareng Ibu? Pendapat saya untuk Pura Besakih sangat bagus. Penataannya sangat bagus. Parkir, pecalang dan
petugas-petugas semuanya coba berjaga-jaga dengan baik, mengatur para pemedak yang tanggil ke Pura Besakih Agung ini. Demikian, terima kasih. Ya, artinya semua sudah berjalan dengan tertib seperti itu. Kalau tanggapan dari Ibu bagaimana? Apakah dari tadi begitu ramai atau kondusif atau bagaimana? Rame sekali, tapi lancar, tidak ada halangan gitu. Ya, semua lancar dan tertib semua Bu ya. Terkait dengan aturan yang dimana tidak boleh menggunakan sampah plastik, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu? Apakah situasi seperti ini memang wajib dan pantas dilakukan atau bagaimana? Wajib dilakukan karena mengingat sampah plastik itu proses hancurnya sangat lama sekali. Itu, terima kasih. Kalau kita berkaitan dengan program dari Nangun Satkerti Loka Bali, di mana Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali telah merealisasikan bagaimana penataan ruangan ini. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, sangat bagus sekali penataannya. Ya. Harapan ke depannya terkait dengan penataan Besakih ini dan ke depannya Besakih, apa yang Bapak harapkan? Ya, pelayannya ya biar sangat bagus gitulah ke depannya, lebih ditingkatkan lagi gitu. Ya. Ya, semua terjalin kondusivitas, keramaian, semua teratur ya. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Bumade Suksema. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu pemedak yang tampil di Pura Agung Besakih. Ya, kembali lagi pemirsa Bali TV, kita akan mewawancarai pemedak lainnya bagaimana tanggapan dengan situasi terkini dan terbaru dari Pura Agung Besakih. Swastiastu Bapak, dengan Bapak Siren Niki? Liong Batu Bulan Bapak Leon dari Batu Bulan. Dari Batu Bulan ke sini dari jam berapa nih Kak? dari jam setengah 6. Setengah 6 pagi. Ya, setengah. Bagaimana perjalanannya Bapak? Ya lumayan padat, Padat. ya Merayap. merayap, Ya. padat merayap. Ya, dengan situasi seperti saat ini yang tadi Bapak sampun tangkil di sembahyang, bagaimana tanggapan Bapak dengan situasi terkini dari Pura Agung Besakih niki? Ini yang sangat mengapresiasi sekali tentang keberadaan sekarang niki. Terus terang untuk parkir, untuk kelangsungan sembahyang ke luar biasa, lancar. Nggih. Terlihat begitu banyak pemedak yang hadir dengan aturan terbaru Bapak terkait dengan tidak menggunakan sampah plastik. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang tentang itu sangat membantu sekali untuk lingkung kita. Memacu kepada Bali and Green. Bali and Green mudah-mudahan ke depannya Bali itu makin meningkat dan makin hijau gitu loh. Ya. Dan juga ada fasilitas yang dimana menuju ke penataan itu Bapak tadi jalan kaki atau menggunakan ojek? Maaf sekali, jangan sengaja jalan kaki. Jalan kaki. Karena untuk apa itu Pak? Untuk kesehatan juga. Kebetulan di rumah juga diam aja sekarang biar dapat gerak jalan kaki gitu. Berarti dengan penataan yang seperti ini menurut Bapak sudah lebih baik atau bagaimana? Sangat baik dan luar biasa. Pemerintah jangan apresiasi tetap. Nggih. Harapan ke depannya dengan pemerintah, dengan situasi yang sudah lebih baik saat ini dengan penataan yang lebih bagus dan lebih rapi, bagaimana harapan Bapak ke depannya? Yang jelas yang sudah ada ini biar terjaga, tertata dan terpelihara gitu. Ya, itu aja cukup. Ya, terima kasih Bapak. Semoga nanti baliknya hati-hati dan selamat sampai tujuan. Iya, pemirsa Bali TV, kembali lagi kita akan mewawancarai salah satu pemedak yang tampil. Bagaimana tanggapan pemedak terkait dengan situasi terkini dari rangkaian Ide Batara Turun KB. Om Swastiastu, dengan beli siapa? Iwayan Dedi Artawan, Dedi Artawan Sakinapi. Gel-gel, Klungkung. Oke. Baik, kalau dari Beli Dedi sendiri melihat situasi terkini dari Pura Agung Besakih, apa yang menjadi kesan pertama setelah melihat situasi terbaru? Kesan saya senang sekali, megah sekali, dan benar-benar luar biasa menurut yang Bali sudah punya tempat yang sangat bagus niki, tempat yang sangat mewah niki. Menurut yang sebagai pemedak Bali, orang Bali sendiri sangat bangga. Yang dari pemerintahan sekarang juga banyak sekali yang udah dimajukan dari segi adat dan budaya kita. Saya sangat mendukung sekali sebagai warga Bali. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dari ini. Artinya dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang diusungkan dari Gubernur Bali itu sudah mencirikan dan terimplementasi dengan baik seperti yang Beli rasakan saat ini ya? Sangat-sangat, menurut saya sangat ngefek untuk orang Bali sendiri, sangat membantu sekali dari orang Bali sendiri. Mudah-mudahan segera akan diperbaiki yang kurang-kurangnya, mungkin menurut saya di sana ada bagian-bagian yang lebih harus ditingkatkan lagi. Seperti apa bagian-bagian yang dimaksud? Dari segi tempat jualannya mungkin yang menurut saya masih ada di situ masih belum rapi lah. Perlu ditata Ya, lebih sama baik. tong sampahnya mungkin kedepannya lebih banyak lagi banyak. dan mungkin dibuat tong sampahnya lebih bagus
biar bisa ditaruh di tempat lebih publiknya, di umumnya. Ya, artinya memang masukan-masukan seperti ini yang diharapkan oleh pemerintah untuk ke depan lebih baik. Kalau persembahyangan tadi yang beli rasakan, apakah sangat mempengaruhi dengan situasi yang lebih baik saat ini? Menurut saya persembahyangan lebih baik sekarang, tapi saya kira masyarakat sekarang lebih antusias ke sini karena mungkin tempat ini sangat megah ya, baru jadinya benar-benar pemedaknya dia orang Bali membludak ke sini. Jadinya saya ke sini tadi jam 4:30 pagi, udah ramai sekali. Tak kira sepi pagi, ternyata wah luar biasa kali ramai. Sampai sekarang saya baru pulang. Nggak nyangka sekali gitu. Artinya antusiasme dari masyarakat Bali, bahkan di luar Bali pun juga untuk melihat bagaimana situasi terkini dari Pura Agung Besakih. Terkait dengan aturan tidak menggunakan sampah plastik, apa yang menjadi tanggapan dari Blin? Menurut saya untuk tidak memakai sampah plastik itu juga ide yang sangat baik sekali. Karena kita orang Bali, pemedak Bali terutama masih menganggap hal itu, oh kok gitu. Padahal itu baik banget untuk lingkungan kan. Dari sekarang kita udah pelajari pisahkan antara plastik mana yang nggak plastik dipisahkan, udah nanti udah di habit ya, kebiasaan yang lebih baik lagi gitu. Ya, harapannya untuk pemuda-pemuda yang tangkil ke Pura Agung Besakih? Harapan saya untuk pemuda yang tangkil di Pura Besakih agak mengikuti peraturannya ya apa yang sekarang. Mungkin itu yang belum di-share ke pemerintah, dari pemerintah ke masyarakat ya. Belum nyampe mungkin ini harus kemana jalannya, ini harus kemana, harus gimana gitu, masih bingung. Kebanyakan masyarakat yang awam masih sangat bingung menurut saya. Saya kan mengikuti di sosial media masih tahu lah, oh kita ke sini, tapi yang belum, yang tidak mengikuti sosial media dia nggak bakalan tahu menurutnya. Artinya memang perlu sekali digencarkan selalu dan pemuda juga sadar akan aturan-aturan informasi yang ada. Salah satu cara ngayahnya untuk menjadi salah satu pemuda yang tangkil bagaimana, Bli? Ingat aja pada kepercayaan kita sebagai orang Hindu, gimana cara kita sembahyang, kepercayaan kita ikuti aja alurnya. Dulu saya jangan pakai temperamen saat sembahyang, jangan pakai ego gitu, ikhlasin aja, jalanin aja gitu. Dan Menurut saya juga mengambil sampah canang. iya itu tanggung jawab kita sendiri, kan kita sendiri juga yang menjaga, siapa lagi gitu. Baik, terima kasih Bli atas masukan dan kritikan yang membangun. Baik, demikian tadi wawancara dengan salah satu pemudik yang tangkil di Pura Agung Besakih. Ya, pemirsa Bali TV, selanjutnya kita kembali lagi mewawancarai pemudik yang baru saja tangkil ke Pura Agung Besakih ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Dengan Bapak Sira. Itiang Wayan Sadiade. Iya, Bapak Wayan Sadiade. Iya betul. Iya, dari Sakin Nabi Bapak. Dari Bebandem Karangasem. Iya, nampak berarti nggih? Ya lumayan sekitar 8 kilo lah. Iya, ini Iya. baru sampai. Baru sampai betul. Baru sampai. Ya. Dengan baru sampai, apa kesan pertama yang dilihat di sini? Ya, yang jelas luar biasa ini penataannya, fasilitas yang ada itu luar biasa. Sudah standarnya sih standar ya hotel gitu Pak. Ya itu sih. Artinya kesan pertama sudah melihat bahwa ini suatu kemegahan. Sehingga Betul. ada keinginan untuk lebih mengetahui lebih dalam dan bersembahyang lebih khusyuk lagi. Betul, apalagi sekarang fasilitas parkir juga luar biasa. Terus fasilitas umum lainnya seperti toilet dan hampir di setiap tempat itu disediakan. Hampir setiap tempat Iya. ada fasilitas parkirnya juga lebih rapi. Betul. Ya. Ya, Kemudian ini datang bersama bersama keluarga kebetulan. sama Ya, keluarga. betul. Dan itu menggunakan mobil. Mobil pribadi. Bagaimana tadi ya, di jalan, apakah macet atau bagaimana? Ya kebetulan mungkin karena hari ini hari Senin, ya lumayan sih ramai tapi lancar, tidak begitu macet Apakah ya. ada arahan di tengah jalan oleh polisi atau petugas-petugas pecalang? Ada sih beberapa petugas di pertigaan-pertigaan, cuman sebatas mengarahkan, tidak sampai mengatur secara spesifik begitu. Karena kan secara di media sosial juga sudah kita ketahui alurnya untuk sampai ke Besakih seperti ini. Artinya Gitu. sudah diinformasikan Betul, sebelumnya lebih oleh awal, pemerintah, ya. sehingga pemedak sudah lebih Memahami. prepare dan memahami. Betul, ya. Nah, harapan Bapak terkait dengan situasi Pura Agung Besakih saat ini dan ke depannya nanti seperti apa? Iya, harapan kami selaku masyarakat tentu dengan adanya fasilitas yang luar biasa seperti ini yang sudah diresmikan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, tentu tidak sebatas dari badan pengelola saja yang memiliki kewajiban, tidak juga pemerintah, tetapi warga masyarakat juga. Tentu dengan proses yang ada, adanya juga tempat sampah, agar nanti para pemedak maupun warga yang semua yang ke Besakih ini lebih care, peduli dengan lingkungan, di mana harus membuang sampah, baik juga memanfaatkan yang namanya toilet itu. Anggaplah itu seperti rumah sendiri, karena
ini pemerintah sudah berbuat luar biasa ini. Karena kita harus bersinergi, tidak mungkin cuma masyarakat, pemerintah ataupun badan pengelola saja yang memiliki kewajiban ini, tapi warga masyarakat secara keseluruhan seperti apa yang diamankan oleh Pak Presiden Jokowi pada saat peresmian kemarin. Ya, itu pun juga termasuk bagian dari implementasi dari visi Nangun Sakerto ke Bali dari Gubernur Bali. Dan harapannya ketika nanti di dalam Pemedek semua bisa mengambil sampah canangnya dan membawa pulang. Demikian menurut Bapak bagaimana? Betul, apalagi di depan sekarang kan sudah ada petugas yang melakukan pengecekan, jangan sampai para pemedak itu membawa tas kresek ataupun tas yang yang habis pakai gitu. Makanya kita lihat kan, dapat kita lihat sendiri kan, hampir sekarang sudah mulai ya tertata, sudah mulai sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh para panitia dan badan pengelola di sini. Alhamdulillah, satu lagi, ya untuk para pemedak maupun wisatawan yang berkunjung ke Pura Besakih, jangan lupa kita di Besakih ini sudah dibangun fasilitas sebanyak 472 kios maupun los yang diisi oleh para pelaku UMKM yang sebelumnya. Silakan sebelum pulang turun dari bersembahyang di Besakih, kunjungilah UMKM yang ada di fasilitas ini, karena di sini adalah menjual hasil produk khas khususnya Karangasem dan Bali. Ya, bagaimanapun perekonomian akan bangkit ketika UMKM itu maju. Betul. Demikian. Ya. Baik, terima kasih untuk semua Bapak. Sama-sama. Ya, pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara dengan salah satu pemedak yang baru saja tangkil ke Pura Agung Besakih. Baik, pemirsa Bali TV, kembali lagi kita akan mewawancarai beberapa pemedak yang baru saja selesai tangkil dari penataran agung dan juga pedarmannya. Baik, Om Swastiastu. Dengan siapa? Tiang Yuda, saking Abian Semal Badung. Tiang Ega. Ya, berarti tadi dari penataran sampun, pedarman sampun. Ya, bagaimana tanggapan setelah melihat langsung situasi terkini dari Pura Agung Besakih? Tanggapan tiang, Pura Agung Besakih sangat memadai, mungkin sampun fasilitas, sampun maintain basement, dan untuk parkir, sampun becek, tanggapan dia. Bagaimana? Nggih, sampun becik engkau mantan. Di parkiran bagaimana yang terlihat dibandingkan dengan sebelumnya? Untuk parkiran nggih sampun becik, cuma untuk di toiletnya nggak ada air nih kau nggih. Harapan ke depan ada fasilitas yang harus diperbaiki kembali. Lalu untuk terkait dengan yang di dalam, di penataran, di pedarman bagaimana? Nggih, sangat nyaman nggih situasinya, dan sangat bersih, dan Artinya terkait dengan aturan yang dimana pemerintah melaksanakan bahwa tidak boleh ada sampah plastik atau kresek, bagaimana tanggapannya? tanggapan tiang sangat setuju, Bang. Karena cukup membantu untuk kebersihan gitu. Untuk masalah sampahnya nih kau ampun becik nih kau, sampun masyarakat sampun sami mau menuruti nih kau. Nggih nih kau. Dan bagaimana harapan ke depannya terkait dengan pemeliharaan Pura Agung Besakih ini? Harapan kedepannya semoga makin maju ya, peningkatan mungkin gitu. Harapan kedepannya peningkatannya supaya masyarakat lebih maju nih kak untuk pengelolaan sampah nih kak. Masyarakat juga semakin paham Nggih. terkait dengan bagaimana situasi saat ini dan bagaimana pemeliharaannya. Terkait dengan sampah plastik berarti setuju ya, tidak perlu ada sampah plastik masuk berarti ya. Kalau terkait dengan proses dari pemedaknya, salah satunya dengan mengambil sampah canangnya, bagaimana tanggapan? Untuk kenapa ini? Sampah-sampah canang itu diambil kembali, dibawa pulang, bagaimana tanggapan? Sangat becik nih kak. Biar untuk mengurangi sampah nih kak, di Pura Agung Besakih. Bagaimana kalau di dalam begitu banyak sampah atau bagaimana saat Dan bersih? bersih nih. Ya, berarti suksema atas komentar-komentarnya, harapannya apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan visi Nangun Sakerto Loka Bali juga sudah terrealisasi. Baik, sukses semua. Oke. Baik, pemirsa Bali TV, terima kasih. Demikian tadi wawancara terkait dengan liputan khusus Ide Betara Turun KB di Pura Agung Besakih. Ya, pemirsa Bali TV, setelah tadi kita begitu banyak mewawancarai pemedak dengan respon yang sangat positif dan antusias terkait dengan Pura Agung Besakih dengan penataan yang terbaru yang tentunya mendukung visi dari Gubernur Bali Nangun Sakerto Loka Bali. Harapan-harapan yang disampaikan oleh pemedak yang setelah tangkil maupun yang baru saja tangkil begitu banyak merespon positif dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, sehingga harapan ke depannya bagaimana penataan yang lebih baik, pemeliharaan yang lebih baik, dan aturan-aturan yang semakin membuat pemedak sadar akan pentingnya ketika melakukan persembahyangan tidak mencemari lingkungan dengan tidak menggunakan sampah plastik atau kresek. Dan juga pemedak yang telah melakukan persembahyangan
juga diharapkan bisa mengambil sampah atau canangnya kembali dan dibawa pulang. Itu merupakan bagian dari ayah-ayahan yang ada di saat menangkil di Pura Agung Besakih saat ini. Dan harapan ke depan dari para pemedak yang begitu antusias, fasilitas-fasilitas yang lebih baik akan tetap terjaga dan lebih baik ke depannya. Demikian laporan langsung liputan khusus dari rangkaian Ide Batara Turun KB di Pura Agung Besakih. Saya Agus Jagatraya kembali ke studio.